Assalamualaikum. Hai Sobat Pembelajar, berjumpa lagi dengan saya Didi Kurniawan di seri menelisik konsep audit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik di dalam auditing yang bernama prosedur audit atau audit procedures. Sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan topik ini, maka ada 4 pertanyaan yang mesti kita propose atau kita ajukan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan prosedur audit itu? Pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari pelaksanaan suatu prosedur audit itu? Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, bagaimanakah perumusan prosedur audit oleh auditor? Dan pertanyaan yang keempat, terakhir, ini merupakan pertanyaan pendalaman atau deepening atas konsepsi mengenai prosedur audit. Oke, kita bahas satu persatu, kita jawab satu persatu tentang topik kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama mengenai definisi dan karakteristik dari yang namanya prosedur audit. Konsep dasar yang harus kita pegang terlebih dahulu adalah bahwa setiap audit yang dilakukan oleh auditor itu pasti memerlukan yang namanya prosedur audit. Jadi tidak akan ada yang namanya audit itu kemudian tidak menerapkan, tidak mengimplementasikan suatu prosedur audit. Jadi setiap audit pasti ada prosedur auditnya. Pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor sehubungan dengan kegiatan audit yang sedang ia jalankan. Nah, kalau begitu, ketika prosedur audit ini wajib ada di dalam setiap audit, maka pertanyaan mendasarnya adalah, kalau begitu prosedur audit itu apa? Bagaimanakah karakteristik atau ciri-ciri dari suatu prosedur audit itu? Oke. Setidaknya ada 3 ciri atau karakteristik dari yang namanya prosedur audit. Ciri yang pertama bahwa prosedur audit itu merupakan suatu cara untuk melakukan audit. Itu ciri yang pertama, bahwa prosedur audit itu pastilah merupakan suatu jalan atau langkah atau cara untuk auditor itu melakukan suatu penugasan audit. Ciri yang kedua adalah bahwa prosedur audit itu nanti akan menggunakan suatu teknik audit tertentu. Teknik audit itu merupakan mekanisme atau cara yang dilakukan oleh auditor sehubungan dengan audit yang ia lakukan. Jadi prosedur audit itu pasti akan menggunakan suatu teknik audit tertentu. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah bahwa prosedur audit itu nanti punya tujuan. Tujuan dari diterapkannya suatu prosedur audit adalah dalam rangka untuk mengumpulkan dan menguji bahan bukti audit. Jadi prosedur audit itu nanti punya 2 tujuan, yaitu dalam rangka untuk mengumpulkan dan menguji bahan bukti audit atau audit evidences. Pertanyaan yang kedua sekarang, kalau begitu apa sih tujuan dari prosedur audit itu? Setidaknya ada 3 tujuan kenapa auditor itu kemudian harus menyusun dan mengimplementasikan suatu prosedur audit. Tujuan yang pertama, yakni dalam rangka untuk mengumpulkan bahan bukti audit. Jadi tujuan pertama dari prosedur audit adalah dalam rangka untuk mengumpulkan bahan bukti audit. Contohnya, ketika auditor itu melakukan permintaan keterangan atau inquiry, maka auditor tersebut itu sedang dalam rangka untuk mengumpulkan bahan bukti audit. Jadi ketika auditor itu meminta keterangan kepada klien atau kepada pihak yang lainnya, kemudian dia menyebar suatu kuesioner atau kemudian dia melakukan wawancara, maka hakikatnya dia sedang melakukan suatu prosedur audit yang bernama inquiry atau permintaan keterangan, yaitu dalam rangka untuk mengumpulkan bahan bukti audit. Kemudian tujuan yang kedua, prosedur audit itu diperlukan dalam rangka untuk menguji bahan bukti audit. Contohnya adalah vouching dan tracing.
Sebagai contoh misalkan, ketika auditor meneliti satu faktur penjualan, kemudian atas faktur penjualan ini akan dia uji, apakah faktur penjualan ini sudah sahih, sudah benar, sudah dicatat dengan lengkap dan disajikan termuat di dalam laporan keuangan, maka dia nanti akan melakukan yang namanya tracing. Dia akan menelusuri faktur auditnya, ditelusuri ke catatan atau pembukuan akuntansi klien atau perusahaan yang sedang ia audit, demi untuk membuktikan apakah memang benar bahwa transaksi yang ada di dalam faktur penjualan tersebut sudah dicatat dengan akurat. Itu yang kedua, menguji bahan bukti audit. Sementara tujuan yang ketiga adalah prosedur audit itu bertujuan untuk merealisasikan tujuan audit. Tanpa suatu langkah-langkah atau prosedur audit baku yang harus diterapkan oleh auditor, maka tujuan audit tidak mungkin dapat dicapai. Tujuan audit bisa dicapai ketika auditor setelah melaksanakan auditnya itu sudah menerapkan semua prosedur audit yang ia susun. Jadi inilah 3 manfaat yang merupakan tujuan dari prosedur audit. Pertanyaan yang ketiga sekarang, bagaimanakah cara perumusan atau merumuskan suatu prosedur audit itu? Kita tadi sudah sampai pada simpulan bahwa prosedur audit itu akan menggunakan suatu teknik audit atau cara audit tertentu. Sehingga dapat kita sebut bahwa inti dari prosedur audit itu adalah berupa teknik audit atau cara audit. Tadi di sebelumnya, bagian sebelumnya, kita ada istilah namanya inquiry atau permintaan keterangan, kemudian ada vouching dan ada tracing. Nah, inquiry, vouching, tracing itu merupakan suatu teknik audit. Ketika teknik audit yang tadi itu dirumuskan dalam satu kalimat tertentu, maka itu nanti akan menjadi suatu prosedur audit. Jadi, ketika tadi inquiry, vouching, dan tracing tadi dirumuskan dalam bentuk suatu kalimat, umumnya berupa kalimat perintah, maka nanti akan menjadi suatu prosedur audit tertentu. Sebagai contoh, rumusan kalimatnya adalah lakukan cash of name atas cash on hand. Jadi cash of name ini merupakan teknik audit. Teknik auditnya namanya adalah cash of name. Kemudian ketika cash of name ini dirumuskan dalam satu kalimat, ini akan membentuk prosedur audit. Sehingga prosedur auditnya adalah lakukan cash of name atas cash on hand. Nah, ketika prosedur audit itu sudah dilakukan semuanya, tentu saja tidak hanya satu. Contohnya di sini, lakukan cash of name atas cash on hand. Ini bukan suatu prosedur audit tunggal dalam rangka untuk melakukan audit atas kas. Bukan, tentu saja ada teknik audit yang lainnya, tentu saja ada prosedur audit yang lainnya yang harus dilakukan oleh auditor. Nah, ketika prosedur audit yang lainnya, beberapa prosedur audit itu semuanya sudah dijalankan oleh auditor, akan membentuk suatu prosedur audit lengkap. Dan ketika prosedur audit lengkap ini sudah diimplementasikan semuanya, sudah dilakukan semuanya oleh auditor, maka nanti tujuan audit pasti akan tercapai. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir sebagai pendalaman atas materi kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaannya simpel saja. Apakah prosedur audit yang dilakukan oleh auditor itu akan berbeda-beda untuk setiap jenis audit yang dilakukan oleh auditor? Jadi, ketika jenis auditnya berbeda, apakah kemudian prosedur audit yang ditempuh oleh auditor itu juga akan berbeda? Nah, itu inti pertanyaan deepening atau pendalamannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.